Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang saya cintai, insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam kitab Tuhfatul Kiram fi syarhi Bulughil Maram. Antum sudah mendapatkan keterangannya, kitab Bulughul Maram. Siapa penulisnya? Yaitu Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian keistimewaan kitab Bulughul Maram telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Maka kita akan masuk ke dalam hadis yang pertama. Walaupun kemarin sudah diterangkan sedikit mengenai hak-hak seorang muslim, yaitu tentang salam ya. Dikhususkan pembahasannya tentang salam oleh Al-Ustadz Abdullah Zain. Maka kita akan mengulang sedikit terkait dengan hadis yang pertama yang akan kita pelajari dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini bagian dari kitab Bulughul Maram. Di dalam Bulughul Maram terdapat banyak kitab-kitab, ada Kitabut Thaharah, kemudian Kitabus Shalah, Kitabuz Zakat, terus sampai terakhir ini disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar adalah Kitabul Jami'. Dalam babul adab, Kitabul Jami' artinya apa? Kitabul Jami'. Kitab itu diambil dari kata kataba yaktubu, kitaban, berkumpul, sesuatu yang dikumpulkan. Al-Jami' keseluruhan. Pembahasannya macam-macam maksudnya. Mencakup. Bab al-adab. Bab adab. Adab yang telah kita ketahui adalah isti'malu ma yuhmadu minal aqwal wal af'al. Berkata atau melakukan sesuatu yang terpuji. Dalam tanda kutip terpuji dalam masalah agama ya. Atau terpuji oleh agama. Misalkan salam, kemudian mengunjungi orang sakit, apa adabnya. Nah, adab ini tata cara atau etika. Etika hendak tidur, etika hendak makan atau ketika makan, etika hendak pergi ke masjid, dan seterusnya. Kita akan masuk ke dalam hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babul adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim lain ada 6. Hak adalah apa? Sesuatu yang sebaiknya ditunaikan oleh seorang muslim untuk muslim lainnya. Situn ini bukan pembatasan. Situn ini seperti yang telah lalu pembahasannya adalah hanya untuk pengingat atau memudahkan untuk diingat saja. Bahwa memfokuskan sesuatu, bahwa seorang muslim ini wajib melakukan hal yang 6. Maka disebutkan oleh Rasulullah yang 6 itu. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau menemui saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundangmu, maka datangilah atau ijabahkanlah. Wa idza stansahaka fansahu, apabila dia meminta nasihat maka nasihatilah.
Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Dan apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkanlah rahmat kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah atau ziarahilah. Wa idza mata fatba'hu, apabila dia mati atau meninggal maka jenguklah atau ikutilah jenazahnya sampai ke ketika saudara kita tersebut dikuburkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih. Ikhwan, itu adalah arti dari hadis di atas. Kita baca syarhul kalimat yang saya sukai dari kitab Tuhfatul Kiram, yaitu syarah dari Bulughul Maram ini. Ini tidak bertele-tele dalam syarah kalimat. Kalimat-kalimat yang sudah ma'ruf seperti hak, kemudian muslim, atau lain sebagainya yang ada dalam hadis yang sudah ma'ruf tidak disarah kembali. Namun apabila ada yang mesti disyarah atau dijelaskan, maka Syekh paling cuma memilih beberapa kata pilihan untuk dijelaskan kembali dalam syarhul kalimat. Seperti makna istansohaka yang diambil dari kata istansoha yastansiho, artinya meminta nasihat. Maka artinya tolaba minkan nasihah, meminta nasihat darimu. Itu dari kalimat yang dijelaskan. Kemudian lanjut, mayustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis-hadis ini. Yang pertama, al hadisu dalilun ala anal islama dinul mahabbah wal mawaddah wal ikha. Hadis ini menjadi dalil bahwasannya Islam adalah agama kasih sayang atau agama cinta. Kemudian al-mawaddah, kasih sayang. Al-mawaddah itu diambil dari kata wadda, yawaddu, wadud. Artinya cinta yang memiliki makna ingin selalu bersama, itu wadud. Mawaddah. Kemudian wal ikha, persaudaraan. Maka Islam itu adalah agama cinta, kasih sayang, dan ikha, persaudaraan. Faqad wada'a asbaban tuhaqqiqu hadhil ghayatis samiyata. Dan Islam telah membuat sebab-sebab yang bisa merealisasikan tujuan-tujuan yang tinggi ini. Maksudnya tadi kecintaan, kasih sayang, dan persaudaraan. Islam secara umum Islam adalah agama yang seperti itu. Agama yang bahkan mendorong kita melakukan hal-hal yang tujuannya seperti itu, menimbulkan cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Kemudian annahu la yanbaghi ihmalu hukukil muslim alal muslim. Dan diantara sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang, cinta, dan persaudaraan adalah annahu la yanbaghi ihmalu hukukil muslim alal muslim. Tidak layak seorang muslim menyia-nyiakan hak saudara muslim yang lain. Waqad dzukirat sittatun minha fil hadis al-madhkur. Dan contoh, maksudnya di antara contoh tersebut ada dalam hadis yang kita baca barusan. Taib, dan sekali lagi penyebutan angka 6 itu bukan sebagai pembatasan bahwa hak-hak seorang muslim kepada muslim lainnya cuma ada 6, tapi itu agar kita terfokus dengan kalimat yang Rasulullah sabdakan berikutnya. Kemudian kita tidak akan bahas terlalu panjang lebar. Faedah yang kedua, istihbabul bad'i bisalam alaman arrafta wa alaman lam ta'rif indal mulaqati wa wujubu raddihi li'annahu sababun
litahabbi wa tawaddudi. Litahabbi wa tawaddudi. Yang kedua adalah istihbabul bad'i bisalam ala man arrafta wa ala man lam ta'rif. Disunahkan ya, istihbab ini bahasa lain dari disunahkan, mengawali salam kepada orang yang engkau kenal, ala man arrafta wa ala man lam ta'rif, dan tidak engkau kenal. Indal mulaqah, ketika bertemu atau berpapasan. Ini berdasarkan hadis yang masyru' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr ibni As, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arrafta wa man lam ta'rif. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ayul Islam khair, Islam yang bagaimana yang baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'ama, engkau memberikan makan kepada yang lain. Maksudnya ia berbagi makanan. Wa taqra'us salam ala man arrafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan masyru' sekali, atau disyariatkan kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal di jalan. Itu sebagai syiar Islam, salam itu. Dan mengawali salam adalah istihbab, sedangkan menjawabnya wa wujubu raddihi adalah wajib. Di sini ada kalimat wa wujubu raddihi, dan menjawab salam adalah wajib. Li'annahu sababun litahabu wa tawaddudi, karena salam dan membalas salam adalah sebab untuk saling mencintai satu sama lain dan saling memberikan rasa kasih sayang. Siapa yang tidak mau didoakan dengan keselamatan di dunia maupun di akhirat? Nah, salam itu artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wujubu ijabati da'wah fil walimah wastihbabuha fi ghairiha. Wajib mengijabah dakwah atau mendatangi undangan ketika kita diundang, fil walimah, dalam walimah akad nikah, wastihbabuha fi ghairiha, sedangkan dalam undangan yang lain wajib istihbab, disukai. Ada rincian dalam faedah ini, berarti kita bagi dua. Nah, hukmu ijabati dakwah fil walimah itu ada dua hukum. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib itu adalah ketika kita ditakyin. Takyin itu diundang secara khusus. Kita misalkan didatangi oleh teman kita kemudian mengundang kita untuk datang ke acara nikahannya. Nah, ini wajib kita datangi. Kalaupun tidak bisa, maka minta izin kepada teman antum untuk tidak datang. Wajib, tinggalkan dosa. Yang kedua, mustahab, dibolehkan untuk datang atau tidak datang, atau mustahab, disukai datangnya, berdasarkan ghairu ta'yin, atau tidak dikhususkan kepada antum. Misalkan alumni mengundang kelas 12 secara umum untuk datang ke undangan pernikahannya, atau undangan kepada para asatidzah di Ma'had Sabilun Najah, ada alumni yang nikah. Ini kan tidak ta'yin, tidak khusus, maka tidak wajib mendatangi undangan tersebut, sunnah, tidak wajib. Nah, ini rincian fil walimah itu ada dua sebenarnya. Yang pertama ta'yin, dikhususkan undangan kepada kita, baik via telepon, misalkan di telepon, atau didatangi.
wajib. Ketika kita tidak bisa, maka kita harus izin kepada orang tadi yang mengundang kita. Yang kedua, yang ghairu ta'yin ini mustahab, karena secara umum dia mengundang. Tadi satu lingkungan, misalkan muhad, atau enggak para asatidzah, atau enggak alumni kelas 12 misal. Nah ini tidak ta'yin dan hukumnya mustahab. Adapun undangan selain walimah itu dijelaskan dalam kitab ini, dalam faedahnya istihbab saja, jadi tidak wajib.